Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Virgo, ini adalah pembacaan untuk melihat ya bagaimana situasi keadaan relationship-nya kalian untuk di saat ini. Sebelum Mari memulai seperti biasa, Mari harus ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Virgo. Ini dia set. Ada energi dari King of Wands, posisinya reverse di sini. Berikutnya ada energi dari Four of Cup, lagi-lagi reverse ya. Nah, berikutnya ada energi dari Four of Pentacles di situ. Berikutnya ada energi dari The Sun reverse. Kemudian ada energi dari The Magician reverse. Kemudian ada energi dari The Devil. Berikutnya ada energi dari Page of Wands di situ. Berikut ada energi dari Five of Wands. Berikutnya ada energi dari Ace of Pentacles, dan kemudian di sini ada energi dari Nine of Pentacles. Nah, untuk di saat ini tentu saja mari lihat ya, hatimu, pikiranmu, jiwa ragamu ya itu tuh sedang tertuju kepada si dia, gitu lah ya. Nah, jadi kok kayaknya ada di situ tuh rasa posesifnya kamu, gitu ya. Ada di situ ambisinya kamu tetap untuk tetap bersama dengan dia atau untuk mendapatkan dia, gitu ya. Ada di situ tuh kayak rasa obsesif yang Mari bilang di sini tuh kayaknya sudah di tahap di tahap yang tidak lagi wajar gitu. Jadi sangat-sangat obsesif, sangat-sangat posesif kepada si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Nah, jadi bisa memang kamu itu tuh yang kayak boleh tanpa sadar kamu jadi nyintilin si dianya, gitu ya. Jadi kamu bisa cemburu berat gitu loh. Walaupun misalnya dia hanya bertegur sapa saja dengan Pak Satpam misalnya gitu ya. Wah, hatimu di situ tuh sudah bisa itu tuh kayak nggak tenang gitu loh. Ya, nggak enak aja, nggak nyaman aja kamu, nggak suka kamu, gitu ya. Kalau ya itu kalau kamu melihat dia beramah tamah dengan orang lain gitu ya, kamu bisa kayak langsung kesel aja bawaannya gitu loh. Ya maunya kamu dia mungkin seperti membatu aja ya, dia berubah menjadi orang yang tidak ramah gitu ya. Jadi jangan ada interaksinya dia dengan orang lain gitu loh. Nah, di sana kalau bisa tuh kamu kayak mengontrol dia gitu ya, bahwa bagaimana sikap lakunya dia, bagaimana caranya dia gitu ya, pikirannya dia, perasaannya dia. Itu tuh tertujunya hanya sama kamu aja. Jadi seolah-olah dia buta matanya tidak melihat ada orang lain di sekitarnya dia, jadi sehingga dia tidak perlu untuk berinteraksi gitu ya. Nah, di sana kalau bisa dia tuh mungkin mau kamu masukin ke dalam kotak terus kamu kunci gitu ya. Jadi hanya kamu aja yang bisa ngeliat-liatin dia gitu ya. Jangan ada orang lain yang boleh memandang dia. Ya, iya, karena hanya dengan orang memandang dia saja, padahal orang punya biji mata gitu ya. Tapi kamu bisa kesel, apa sih ini nengok-nengokin Virgonya aku gitu ya. Bisa kamu jadi kesel gitu loh. Sana maunya kamu yang mampu melihat dia hanyalah biji matanya kamu saja, jangan biji matanya orang. Yang punya mulut untuk bertegur sapa dengan dia, maunya jangan ada mulutnya orang, hanya mulutnya kamu aja yang bisa bertegur sapa, dan mulutnya dia tiba-tibanya terkunci rapat sehingga dia nggak bisa ngobrol sama orang lain. Nah gitu ya. Jadi ini makanya kata Mari agaknya sudah terlalu obsesif kamunya kepada si seseorang ini, gitu loh. Nah jadi kayak dia itu seperti sebongkah berlian yang bisa-bisa saja dianya itu tuh dirampas oleh orang gitu ya, diambil oleh orang, ngegelinding ke, ke tangannya orang gitu ya. Jadi kayak mau tuh dijaga terus si dianya gitu loh ya. Nggak bisa kamu mengendalikan emosinya kamu gitu ya, dari sisi cemburu gitu, rasa
dari sisi marah-marah. Jadi mari lihat, justru kamu bisa saja kehilangan damai sejahteranya kamu ya, perihal tentang si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Ya, hilang damai sejahteranya kamu karena kok kayaknya egonya kamu memang tuh lagi kuat-kuatnya itu ya ke si pasangannya kamu. Gitu. Ego ingin memiliki, mengklaim dia sebagai kepunyaannya kamu. Gitu ya. Bahkan kalau bisa dia diklaim dari Tuhannya atau bahkan dari diri dia sendiri. Gitu loh. Kalau bisa ya dia menjadi budak hasratnya kamu. Nah, tapi ini tuh memang kayak satu hal yang sangat amat mungkin ya terjadi dalam diri kita sebagai seorang manusia. Gitu ya. Kita pengen mau jadi penguasa, kita pengen mau jadi Tuhan untuk orang lain gitu ya. Jadi kita yang punya hak hidupnya dia gitu maksudnya sebagai Tuhan gitu loh. Nah di situ ya kemelekatan ini ya. Kalau dari bahasa-bahasa spiritualnya ada kemelekatan yang sangat kuat gitu ya. Dari kamunya itu tuh terhadap si dia. Nah gitu. Jadi ya belakangan hari memang terganggu dirinya kamu. Jangan-jangan ya untuk beberapa di antara teman-teman Virgo ya sebelum-sebelumnya kamu tidak pernah punya pengalaman yang seperti ini ya. Untuk beberapa kalau mari lihat. Ini adalah pengalaman kali pertama kamu tergila-gila sampai sebegitu gilanya kepada seseorang. Di situ ya. Nah jadi kayak ini adalah experience pertama sehingga kontrol diri itu tuh nggak bisa gitu ya. Atau walaupun ini tuh bukan pengalaman kali pertamanya kamu, mungkin ya ini sudah menjadi kayak tanda petik habitnya kamu, kebiasaannya kamu, karakternya kamu gitu ya. Tapi ya sampai di saat ini tuh ya boleh-boleh kamu belum tahu cara menghandle dirinya kamu yang seperti ini tuh baiknya kayak gimana. Sebab gini, kalau kamu nggak menghandle dirinya kamu memungkinkan untuk membuat dia takut lihat kamu. Gelisah deket sama kamu. Gitu loh. Kamu juga habis energinya kamu. Ya, terkuras juga ini energinya kamu. Kalau kamu seperti ini terus kesadarannya kamu kepada si dianya. Gitu loh. Ini bukan hanya akan merugikan dia, namun yang paling besarnya juga akan merugikan dirinya kamu gitu loh. Ya karena ini nggak ada baiknya kalau kamu kayak gini itu. Jadi kayak seperti kamu jadi algojo, jadi security-nya dia gitu ya. Jadi bawaan itu tuh mudah ngamuan, mudah tersinggung gitu ya. Itu yang paling utama kehilangan damai sejahtera lah ya kalau dirangkum dari segala apa yang mungkin terjadi dalam dirinya kamu gitu loh. Nah di sana ya mungkin kayak ini bukan hanya kebutuhan egonya kamu, kebutuhan pikirannya kamu, batinnya kamu, tapi mungkin untuk beberapa di antara kalian juga punya kebutuhan dari sisi hal lain gitu ya. Maksudnya dari sisi finansial kah, kemudian dari sisi seksualitas kah, gitu ya. Jadi kok seolah-olah yang menyangkut tentang hidupnya kamu ya itu tuh harus disuplai dari si dia. Nah dan inilah yang sedang kamu lakukan gitu loh. Tapi dengan cara yang kurang baik ini. Sorry, maaf ya, maaf. Mari seperti mengkritik kamu, minta maaf ya. Nah soalnya gini, kalau kamu lama untuk menyadarinya, kesiksa sendiri kamunya. Itu ya. Nah di sana, apalagi bagi kalian yang sedang mau menyangkal gitu ya. Ya wajar dong aku jadi cemburu kayak gini. Soalnya dia kan suaminya aku, dia kan istrinya aku gitu. Tapi ya dengan kecemburuan itu tuh ngerusak dirinya kamu sendiri, jadi kayak was-was gitu ya. Was-was yang orang yang kamu cemburui itu tuh bakalan pergi sama orang lain gitu ya. Atau dia bakal
direbut oleh orang lain gitu. Jadi nggak tenang bawaannya. Nah seperti itu. Ya, jadi kayak kelihatan juga kamu di sini tuh bisa jadi arogan gitu loh. Dan yang ianya semakin kuat keinginannya kamu bersama dengan dia. Itu tadi, dia bisa semakin tidak merasa aman dengan kamu. Justru bukan kedekatan, keintiman yang bisa kamu dapatkan dari dia, tapi justru dia mengelak, menghindar dari kamu. Gitu kalau melihatnya. Nah, kalau kayak kamu datang dengan energi menuntut kepada si dia, males dianya. Gitu loh. Jadi yang kayak dia juga kan punya pikiran gitu ya. Dia bisa menilai kamunya ini tuh, wah, kamu sedang mau manfaatin aku ini. Gitu loh. Wah, kamu ini sedang mau membatas-batasi hidupnya aku ini. Gitu. Ya. Jadi justru datang rasa tidak percaya sama kamu. Gitu loh. Jadi datang kayak penilaian kepada kamu itu tuh penilaian yang buruk gitu. Ya. Jadi kayak gak nyaman gitu ya. Ngelihat kamunya itu tuh misalnya melotot, cerewet, ngamuk-ngamuk gitu. Nah, gak kuat lama-lama deket sama kamu gitu ya. Nah kalau dalam urusan misalnya kalau ini tuh masih PDKT, ya ngeri dia membuka diri kepada kamu. Jadi gagal niatannya kamu itu tuh untuk bisa PDKT dengan dia. Gagal. Gitu loh. Belum kamu mau deketin dia, dia udah ngeliat kamu dari jauh, kabur dia. Gitu ya. Nah, misalnya PDKT obsesifnya kamu di sini tuh kamu yang kayak terus-terusan sering ya. Sering kamunya itu tuh chatting-chatting dia, telepon-teleponnya dia gitu ya. Jadi nggak enak dia rasa. Gitu loh, terlalu sering dia, terlalu intens dia. Ya. Terlalu intens yang kamu lakukan ke dia. Gitu. Ya, jadi ya kurang sedep gitu ya, kayak dipaksa-paksa gitu loh ya, kayak dia diburu gitu ya. Namanya kalau orang merasa dipaksa-paksa kan nggak seneng ya. Jangankan orang, kamu juga pastinya kayak gitu. Misalnya, jadi hati-hati cara pendekatannya kamu kepada si pasangannya kamu ini gitu. Ya sama aja sih, berlaku juga untuk yang kalian saat sekarang sudah berpacaran ataupun telah berumah tangga. Gitu ya. Kamu mau nempel terus sama ini si pasangannya kamu sehingga dia tidak punya keleluasaan. Gitu ya. Kayak mau gelendot aja kamu, kayak minta digendong terus kamunya kan. Ya nggak seneng gitu. Apalagi kalau kamu kayak kasih kritik-kritik dia. Ngapain tadi kamu itu tuh ngobrol sama orang? Obrolin apa rupanya? Misalnya gitu ya. Nah kayak merasa diinterogasi gitu. Gitu loh. Jadi datang seperti dia tawanan gitu ya. Yang harus laporan terus sama kamu. Gitu. Dia kehilangan kemerdekaan ya. Nah jadi kayak kurang sreg ini. Pokoknya intinya kalau melihat belakangan hari ini tuh ngerasa kurang aja si pasangannya kamu ini tuh melihat dirimu. Gitu ya. Arahnya ke negatif itu tuh yo ada banget gitu loh. Seneng kalau sebenarnya dideketin oleh seseorang. Tapi tidak dengan caranya kamu yang terlalu intens gitu. Seneng sih diperhatiin sama kamu, tapi bukan artinya diperhatiin itu tuh maunya dia dicemburuin terus-terusan sama kamu. Ya, dinilai salah. Kadang begini-gini nih berkemungkinan ya kamu akan nilai-nilai dia salah. Gitu ya. Misalnya tersingkap aja sedikit roknya dia gara-gara tiupan angin. Misalnya yang dicontoh ya, kamu udah ngamuk. Padahal lu yuk ini kan gak salahnya aku, angin kok yang bertiup. Aku juga yuk gak mau kelihatan betisnya aku. Dan misalnya kayak gitu loh ya. Nah jadi kayak seolah-olah dia banyak dipersalahkan. Yuk gak seneng gitu. Ya.
Nah kalau ini tuh urusannya pacaran ya, walaupun kalian sudah punya status sebagai kekasih dalam hubungan pacaran, bisa-bisa dia ini tuh kayak nggak cocok nih dengan kamu, nggak main ini ceritanya kalau kayak gini gitu. Bisa-bisa nanti dia mundur gitu ya, karena ya urusannya masih pacaran kan, ya gampang aja kalau mau ninggalin kamu. Tapi kan di sini tuh yang kamu inginkan lo jangan ditinggalin. Makanya sebelum dianya semakin resah dengan sikapnya kamu, alangkah lebih baiknya kamu bisa kendali diri gitu loh. Karena pemikiran untuk kabur dari kamu, Marliat sudah ada ini. Bosen yang kayak gini ini sama kamu tuh bosen, ngeri gitu, overdosis gitu loh. Jadi dia bisa itu tuh yang kayak sedang mau mencari lagi nih. Kalau Marliat ya, daripada pacarannya kayak gini modelnya, mendingan cari yang lain aja dah. Itu kalau Marliat ya. Jadi nampaknya dia sudah mulai nih tuh ngelirik kanan kiri, ngelihat yang bukan lagi ngelihat kamu ya, namanya ngelihat kanan kiri kan gitu ya. Ngelihat mana yang lebih cocok lagi dengan dia gitu loh. Apalagi kalau kalian pacarannya sudah hampir setahunan ya, hampir setahunan gitu. Jadi kayak hampir setahunan lebih lah, setahunan lebih gitu ya. Jadi kan sudah kayak perasaan yang tidak nyaman karena penilaian-penilaian yang kurang oke juga tentang dirimu. Jadi ini udah mulai nih, kalau mau pacaran dengan orang lain aja ya, tapi siapa ya, yang mana ya, gitu-gitu tuh udah mulai nih. Mari lihat, udah mulai itu loh. Nah jadi di sini pun mulai juga kelihatan dia males sama kamu. Ini pasti komunikasi udah mulai jarang ini kalau Mari lihat ya. Kalau tidak terputus, yang jelasnya ini tuh sudah jarang. Sengaja dia ini tuh Mari lihat mengelak, menghindar dari kamu gitu. Jadi dia kayak gak respect lagi nih untuk beberapa ya. Dia gak respect ini sama kamu lagi gitu. Jadi sehingga dia bisa sampai hati gitu ya. Tidak membalas chattingnya kamu, nge-reject teleponnya kamu gitu. Jadi dia kayak mulai mengurangi aktivitasnya dia dengan dirimu gitu. Nah sedikit aja pun dia nanti mengurangi intensitasnya dia, wah makin obsesif kamunya ya gitu. Pikirannya kamu itu tuh bisa hanya ke dia saja gitu kan. Perasaannya kamu ke dia aja, jadi overthinking kamu gitu. Tapi tanpa kamu sadari bisa justru kamu yang men-trigger si pasangannya kamu ini tuh jadi males ngelihat kamu. Ini maaf banget ya, maaf. Nah gitu kalau Mari lihat. Males dia jadinya. Nanti kamu jangan heran. Apa sih orang ini? Kok gitu dia sama aku, kok dingin dia sama aku? Itu. Tapi kamu lupa alasan yang membuat sikapnya dia yang tadinya welcome sama kamu, hangat sama kamu, kemudian menjadi dingin sama kamu, tidak welcome lagi ya, alias menolak dirimu ya. Nah itu. Jadi kayaknya kontemplasi ya, seperti sadar-sadar kepada diri sendiri, itu tuh ya baiknya kamu lakukan untuk di saat ini. Jadi sehingga kalau kamu mengakui, oh iya ya kayaknya aku tuh berlebihan, akhirnya kamu kayak ngurangin ya apa yang kamu anggap berlebihan itu tadi gitu loh. Nah jadi itu akan merubah kondisi dan keadaannya kalian gitu ya, jadi jauh lebih baik. Kalau terlalu berhasrat pun, terlalu bernafsu pun, terlalu menuntut, terlalu berkebutuhan kepada dia, itu tuh jadinya dianggap sebagai sebuah beban. Dan namanya beban, lu ndak ada satu manusia pun yang mau menanggung beban ya.
ya pasti akan melepaskan beban itu, gitu loh. Dan yang iya-iyanya kamu sendiri nanti yang merugi gitu ya. Karena melihat memang kamu masih mau sama dia. Kalau mau sama seseorang itu tuh wajarnya tuh. Kalau ingin dengan seseorang ya wajar. Gitu ya. Tapi hanya cukup sebatas mau, cukup sebatas ingin gitu. Jangan yang berlebih-lebihan. Seperti itu ya. Cemburu tuh boleh, tapi cemburu buta jangan. Gitu loh. Cemas boleh, tapi cemas sampai jadinya itu tuh apa ya, itu pertama kok salah gelisah ya, gelisah baru cemas gitu ya tingkatannya kalau Mari nggak salah gitu. Pokoknya jangan over lah, secukupnya, sekedarnya gitu ya. Dan tolak ukur cukupnya itu tuh seharusnya sih bisa ya kamu ketahui sendiri ya. Nah di sana, oke, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut energi dari Cancer, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries, Gemini hadir di situ. Itu aja. Oke lah, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.